Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan chapter 13, yaitu membangun sistem informasi. Anggota dari kelompok 5 yaitu ada Ahmad Andriansyah, Gusti Rizky Nur Ramadana, Muhammad Agustian Ferry, Muhammad Aldi Nugraha, Muhammad Gafar, Muhammad Fauzan, Muhammad Rifki Khabiullah, dan Muhammad Syafi'i. Pertama-tama membahas sistem sebagai perubahan organisasi yang terencana. Membangun sistem informasi baru merupakan salah satu bentuk perubahan organisasi yang terencana. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencakup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan manajemen, dan organisasi. Saat merancang sistem informasi baru, kita mendesain ulang organisasi. Pembangun sistem harus memahami bagaimana sistem akan mempengaruhi proses bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya membahas tentang mendesain ulang proses bisnis. Perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi proses untuk perubahan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh perusahaan tidak menentukan bagaimana menggunakan komputer untuk memperbaiki proses bisnis, namun memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi proses yang ada. Proses bisnis yang ada harus dimodelkan dan didokumentasikan, mencatat masukan, keluaran, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim perancang proses mengidentifikasi langkah-langkah berlebihan seperti tugas padat kertas, kemacetan, dan inefisiensi lainnya. Yang ketiga itu ada desain proses baru. Setelah proses yang ada dipetakan dan diukur dari segi waktu dan biaya, tim perancang proses akan mencoba memperbaiki prosesnya dengan merancang yang baru. Proses to be yang harus disederhanakan akan didokumentasikan dan dimodelkan untuk perbandingan dengan proses yang lama. Selanjutnya itu ada masukan proses baru. Begitu proses baru telah dimodelkan dan dianalisis secara keseluruhan, maka harus diterjemahkan ke dalam seperangkat prosedur dan peraturan kerja yang baru. Sistem informasi baru atau penyempurnaan sistem yang ada mungkin harus diimplementasikan untuk mendukung proses yang dirancang ulang. Proses baru dan sistem pendukung diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Seiring bisnis mulai menggunakan proses ini, masalah ditemukan dan diatasi karyawan yang bekerja dengan proses tersebut dan dapat merekomendasikan perbaikan yang ada. Yang kelima itu ada pengukuran terus-menerus. Begitu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, perlu dilakukan pengukuran secara terus-menerus. Mengapa? Proses dapat memburuk seiring berjalannya waktu karena karyawan kembali menggunakan metode yang lama, atau mungkin kehilangan keefektifannya jika bisnis mengalami perubahan lainnya. Selanjutnya itu ada alat untuk manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat-alat ini membantu bisnis mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan perbaikan, menciptakan model proses yang lebih baik, Selanjutnya itu ada analisa sistem. Analisis atau analisa sistem adalah analisis masalah yang coba diatasi oleh sebuah perusahaan dengan sistem informasi.
Ini terdiri dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusinya, dan mengidentifikasi persyaratan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem juga mencakup studi kelayakan untuk menentukan apakah solusi tersebut layak atau dapat dicapai dari sudut pandang keuangan, teknis, dan organisasi. Selanjutnya itu ada desain sistem. Perancangan sistem informasi adalah seluruh rencana atau model untuk sistem tersebut. Seperti cetak biru bangunan atau rumah, itu terdiri dari semua spesifikasi yang memberikan sistem, bentuk, dan strukturnya. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus menangani sebuah komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Persyaratan informasi menggunakan mendorong keseluruhan upaya untuk membangun sistem tersebut. Selanjutnya itu melengkapi proses pembangunan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan perancangan sistem ke dalam sistem informasi operasional sepenuhnya. Langkah penutup ini terdiri dari pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan perawatan. Selanjutnya itu pemodelan dan perancangan sistem, metode struktur dan objek-oriented. Ada metodologi alternatif untuk pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling menonjol. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun pada yang sebelumnya. Metodologi terstruktur bersifat top-down, maju dari tingkat tertinggi dan paling abstrak ke tingkat detail paling rendah, dari yang umum sampai yang spesifik. Alat utama untuk mempresentasikan proses komponen sistem dan arus data diantaranya adalah data flow diagram atau DFD. Selanjutnya itu pendekatan alternatif sistem bangunan. Sejumlah pendekatan pembuatan sistem ini telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Bagian ini menjelaskan metode alternatif, yaitu siklus hidup sistem tradisional, prototyping, paket perangkat lunak aplikasi, pengembangan penggunaan akhir, dan outsourcing. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem tradisional adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahap formal. Spesialis pengembangan sistem memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana mempartisipasi tahap pengembangan sistem. Namun, secara kasar, sesuai dengan tahapan pengembangan sistem yang baru saja kita jelaskan. Selanjutnya itu ada prototyping. Berikut adalah 4 langkah proses prototyping, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar pengguna. Perancang sistem, biasanya spesialis sistem informasi, bekerja dengan pengguna cukup lama untuk menangkap kebutuhan informasi dasar pengguna. Langkah kedua yaitu kembangkan prototipe awal. Perancang sistem menciptakan prototipe kerja dengan cepat, menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Langkah ketiga, gunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe tersebut memenuhi kebutuhannya dan memberi saran untuk memperbaiki prototipe. Langkah keempat yaitu merevisi dan meningkatkan prototipe. Pembangun sistem mencatat semua perubahan yang diminta pengguna dan menyempurnakan prototipenya sesuai dengan itu. Setelah prototipe telah direvisi, siklus kembali ke langkah 3, dan ke langkah 4, diulang sampai pengguna puas. Selanjutnya itu pembangunan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi rapid atau RAD, perangkat penggunaan lunak berorientasi objek, perangkat lunak yang dapat digunakan ulang, prototipe, dan alat bahasa generasi keempat membantu pembangun sistem membuat sistem kerja jauh lebih cepat daripada yang dapat mereka gunakan dengan metode pembuatan dan perangkat lunak sistem tradisional. Istilah Rapid Application Development atau RAD digunakan untuk menggambarkan
proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. Pembangunan berbasis komponen dan layanan web. Beberapa manfaat pengembangan berorientasi objek untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, termasuk aplikasi web. Pendekatan pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen. Ini memungkinkan sebuah sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Layanan web dapat melakukan fungsi tertentu mandiri, dan mereka juga dapat melibatkan layanan web lainnya untuk menyelesaikan transaksi yang lebih kompleks, seperti memeriksa kartu kredit, pengadaan, atau pemesanan produk. Dengan membuat komponen perangkat lunak yang dapat berkomunikasi dan berbagi data terlepas dari sistem informasi, bahasa pemrograman atau perangkat klien, layanan web dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dalam membangun sistem sambil membuka peluang baru untuk kolaborasi dengan perusahaan lain. Sampailah kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari chapter ini yaitu membangun sistem informasi baru merupakan salah satu bentuk perubahan organisasi yang terencana. Pengenalan sistem informasi baru melibatkan lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencakup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan manajemen, dan organisasi. Kegiatan yang menghasilkan solusi sistem informasi terhadap masalah atau peluang organisasi disebut pengembangan sistem. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan. Di lingkungan perusahaan digital, organisasi perlu menambahkan, mengubah, dan menunda kemampuan teknologinya dengan cepat untuk merespon peluang baru. Perusahaan mulai menggunakan proses pengembangan yang lebih pendek dan informal yang memberikan solusi cepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.